Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 1 Dampal Utara yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk mengikuti kegiatan pengimbasan atau diseminasi kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Toli-Toli yang selama ini saya ikuti kurang lebih 2 bulan lamanya. Ya, insya Allah hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan materi-materi yang telah disampaikan di kegiatan kami. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, untuk membangkitkan rasa jiwa nasionalis kita bersama-sama, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu yang sama berbahagia, pada hari ini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu sekalian, Merdeka Belajar yang saat ini kita sering dengar, sering digaungkan, ya, merupakan proses pendidikan di mana setiap anak itu diupayakan kebutuhan belajarnya terpenuhi. Ya, di mana guru juga mengambil bagian dalam proses ini untuk melakukan refleksi, inovasi, dan kreativitas yang sangat besar guna untuk mewujudkan Merdeka Belajar ini. Membebaskan siswa dari yang namanya belajar yang sangat bisa dikatakan tertekan, memiliki ruang sempit, tidak ada tempat untuk berkreasi. Mereka dilepaskan dari persoalan-persoalan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian di sana menggambarkan adanya keadilan. Jadi siswa itu mendapatkan pembelajaran yang sesuai. Ingat Bapak Ibu, anak-anak itu memiliki potensi yang sangat beragam. Jadi kita harus betul-betul memahami, mengidentifikasi, dan bisa memberikan layanan pendidikan yang sesuai
sehingga mampu membangkitkan potensi minat dan bakat siswa ini menuju pada yang namanya kebahagiaannya, Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami pembelajaran itu jangan sampai monoton lagi. Bapak Ki Hajar Dewantara telah memberikan gambaran kepada kita bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya berada di dalam kotak ini saja. Pembelajaran itu mencakup sebuah tempat yang sangat luas. Tidak mesti terjadi proses itu di dalam ruangan seperti ini saja, Bapak Ibu. Jadi sangat baik, sangat kreatif rasanya jika seorang guru itu mampu membawa anak-anak itu ke suasana yang mungkin jauh lebih bagus, lebih indah, dan membangkitkan potensi-potensi mereka. Ya, di sini kita melihat guru cukup menjadi fasilitator saja, penghubung antara materi dan anak-anak, selalu disuguhkan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga menghantarkan mereka itu pada konsep dan mereka menemukan konsep seperti itu. Ini adalah pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, memilih Merdeka Belajar sebagai sebuah jalan yang harus ditempuh oleh anak-anak semasa mengikuti pendidikan. Ya, Merdeka Belajar menjadi wujud kebaruan pada wajah pendidikan Indonesia saat ini. Peserta didik diberi kebebasan dalam mengatur sistem belajar yang mereka inginkan. Guru menjadi fasilitator yang setia dalam menuntun, membimbing, dan mengarahkan para peserta didik dalam menemukan tujuan belajar mereka. Sehingga peserta didik mampu menjadi pembelajar yang mandiri dan berdaya saing, Bapak Ibu. Perlu kita pahami, di beberapa periode sebelumnya, sistem pembelajaran kita ini hanya terpaku pada satu arah saja. Kita guru kadang-kadang menumpahkan semuanya tanpa memberikan kesempatan kepada siswa. Apa yang sudah dikuasai siswa, kita tidak pernah bertanya tentang hal itu. Kita tidak pernah mengeksplorasi itu, Bapak Ibu. Nah, di masa yang sekarang ini, sebaliknya anak-anak diberikan ruang seluas-luasnya untuk menggali konsep itu. Jangan sampai saat ini, Bapak Ibu, jangan sampai kita hanya sekedar memberikan, menyuguhkan saja. Ini materinya, ini konsepnya, pelajari ini. Tapi di masa sekarang ini tidak begitu, Bapak Ibu. Kita memberikan sebuah peristiwa saja, sebuah fenomena yang terjadi, anak-anak itu bisa mengaitkan konsep apa yang terjadi di situ. Contoh sederhana mungkin yang terjadi pada pembelajaran IPA. Ya, misalnya terjadi sebuah peristiwa. Anak-anak itu bisa menganalisis, mengaitkan konsep dengan konsep yang lain. Harusnya pembelajaran itu tercipta seperti itu. Tidak sekedar hanya pengertian saja, definisi saja, tapi mampu mengaitkan ilmu itu, konsep itu, sehingga anak-anak bisa menelaah, oh terjadinya itu karena begini. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin prosesnya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita 100% hanya memberikan saja. Seperti itu. Jadi pemahaman Bapak Ki Hajar Dewantara itu luas, memberikan gambaran kepada kita bahwa kita guru itu sebenarnya berposisi sebagai fasilitator, penghubung saja. Kita menghubungkan, kita menggali konsep-konsep yang mereka miliki dengan mungkin berbagai kegiatan, praktikum, atau misalnya melakukan kegiatan identifikasi, observasi. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu akan jauh lebih merasakan pengalaman pembelajaran jika konsep yang diberikan itu langsung pada bendanya, langsung pada kejadian itu. Anak-anak akan lebih melekat di memorinya Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ini akan mungkin menjadi pemantik juga, pemicu atau sekedar penyemangat bagi kita Bapak Ibu untuk melakukan inovasi pembelajaran. Jangan kita monoton, pendidikan yang kita lakukan, pembelajaran yang kita lakukan itu hanya satu arah saja. Kita coba mencoba hal-hal baru yang mungkin jauh lebih anak-anak lebih mudah mengenali konsepnya atau memahami konsepnya seperti itu. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Pendidikan adalah tempat seseorang melatih diri agar menjadi manusia Indonesia yang beradab. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebudayaan yang dapat diwariskan sebagai identitas bangsa
Sudah seharusnya penanaman nilai-nilai kebudayaan ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini adalah anak-anak yang memiliki potensi. Mereka ini masih bisa dibentuk karakternya. Masih bisa diarahkan ke arah yang lebih positif. Mereka itu ibaratnya benih-benih unggul sebenarnya Bapak Ibu. Hanya saja memang membutuhkan perhatian kita semua. Ya, membutuhkan perhatian kita semua. Jadi jangan kita menganggap bahwa ketika salah satu siswa melakukan pelanggaran, kita menganggap bahwa dia adalah siswa yang sudah tidak betul, kita menjudge seperti itu. Jangan. Yakini bahwa siswa ini adalah bibit-bibit unggul yang bisa kita bentuk menjadi peserta didik yang jauh lebih baik. Pada dasarnya, menuntun adalah tugas seorang pendidik untuk mengarahkan para murid dalam menjalani kehidupan, menuntun segala kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Coba kita ulik Bapak Ibu, sebenarnya tugas kita ini apa? Mendidik dan mengajar. Kita ingin menjadikan siswa itu apa? Mandiri, memahami potensi yang dia miliki, kemudian ketika dia bermasyarakat pada suatu saat nanti, masyarakat menerimanya sebagai orang yang memiliki kontribusi di dalam masyarakat. Sama seperti mungkin kita pada mulanya Bapak Ibu. Kita ini dianggap memiliki manfaat karena kita berkontribusi yang nyata pada masyarakat. Sama seperti siswa kita saat ini, yang mungkin belum mengetahui seperti apa identitasnya dia. Seperti apa orientasinya ke depan. Mau jadi apa dia di kemudian hari. Apakah dia bermanfaat atau justru merugikan orang lain. Nah ini, anak-anak kita itu dimulainya di sini dibentuk. Termasuk kita ajar mandiri, kita ajarkan mereka bahwa suatu saat nanti kamu akan bermanfaat juga sama orang lain. Makanya potensi yang kau miliki itu kembangkan di sini. Apa yang kau miliki kembangkan. Supaya anak-anak itu ketika nanti keluar bermasyarakat, masyarakat menerimanya. Dan tidak menjadikannya sebagai orang-orang yang datang yang hanya membuat komunitas yang di dalam lingkarannya nanti itu adalah komunitas yang menjudge dia bahwa dia adalah orang yang merugikan kita, seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai pendidik, kita hanyalah fasilitator yang mendampingi peserta didik agar tidak salah arah, Bapak Ibu, dan mampu membahagiakan dirinya sendiri. Jadi ketika kita siswa melakukan pelanggaran, kita arahkan kembali, kita pulihkan kembali, kita arahkan ke arah yang lebih positif. Buat dia jangan sampai jauh ke jurang kesalahan itu. Tarik dia. Karena saya yakin dan percaya anak-anak itu ketika kita minta dengan baik, kita sampaikan mungkin arahan-arahan yang positif, saya rasa dia akan mendengarkan. Ya. Karena anak-anak itu pada dasarnya semuanya ingin bahagia suatu saat nanti. Mereka dapat dituntun untuk menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Namun peserta didik juga harus mampu menjadi cakap mengatur segala kehidupannya sendiri tanpa harus diperintah orang lain. Ini adalah konsep kemandirian Bapak Ibu. Anak-anak itu di kemudian hari pasti ingin mandiri. Ingin berdiri di kaki sendiri. Ya. Jadi kita guru di sekolah itu betul-betul harus menanamkan bagaimana caranya anak ini memiliki karakter yang kuat. Tidak cepat putus asa, emosinya terkendali, dan yang paling terpenting itu adalah Bapak Ibu ketika dia melakukan kesalahan itu, dia menyadari bahwa ini adalah jalan yang salah dan dia kembali kepada jalan yang lebih baik dan benar, seperti itu. Para siswa telah memiliki kodrat berdasarkan lingkungan mereka berada, serta memiliki kodrat sesuai dengan zamannya. Maka dalam mendidik anak-anak harus disesuaikan dengan dasar-dasar asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ini nih kita mengarahkan, jadi anak-anak itu pada dasarnya sudah memiliki karakter dari lingkungan keluarga Bapak Ibu. Namun kita sebagai pendidik di sekolah harus lebih dikuatkan lagi. Yang positif itu kita kuatkan, yang negatif itu kita tepis. Jangan sampai berkembang di sekolah. Mungkin ya karakter-karakter seperti bangun lambat di rumah dengan imbasnya di sekolah itu datang terlambat, itu mungkin boleh kita kasihkan wejangan, kita kasihkan
penjelasan, ya. Jadi kita arahkan dia supaya keluar dari persoalan seperti itu, Bapak Ibu. Selain itu, dalam mendidik anak-anak, budi pekerti adalah hal dasar yang harus tetap diajarkan. Budi pekerti seperti jika ada keselarasan antara cipta atau kognitif, afektif, serta psikomotor. Nah, ini yang di sekolah, penilaian ini, kita selalu masih terpaku dalam 3 penilaian ini, Bapak Ibu. Jadi, secara utuh, kita menilai kemampuan psikomotor siswa, keterampilannya, afektifnya yaitu karakternya, rasanya, perasaannya, ya. Kemudian kognitif, kemampuan atau intelektualnya, atau kemampuan pemahamannya, pengetahuannya. Nah ini, kita masih tidak terlepas dari 3 konsep penilaian itu, Bapak Ibu. Tentu kita pahami bersama, 3 konsep ini kita anggap sebagai penilaian secara utuh. Ya, kita menilai bahwa kombinasi 3 penilaian ini akan menggambarkan seperti apa anak-anak itu nih, karakternya, nilainya. Makanya kembali saya mengingatkan, karakter yang baik itu akan menggambarkan nilai. Tapi nilai belum tentu menggambarkan karakter, Bapak Ibu. Walaupun nilainya 100, tapi terkadang karakter itu yang tidak mencerminkan itu. Jadi Bapak Ibu mungkin kita perlu hati-hati dalam melakukan penilaian. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan keluarga menjadi tempat utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik seorang anak. Tetapi pendidikan di sekolah juga mampu menuntun agar murid dapat membiasakan perilaku yang baik dan positif. Hal ini tentunya akan mengantarkan setiap anak menuju kodrat baik yang mereka miliki. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik di sekolah, memang tantangan terberatnya itu adalah ketika siswa itu datang dengan begitu beragamnya karakter yang di bawah. Nah, kita juga guru ini memang harus memiliki sejuta cara. Bagaimana caranya karakter yang baik itu kita bisa sesuaikan, kita kembangkan, dan yang negatif yang datangnya dari rumah itu ya kalau bisa itu dihilangkan, jangan sampai tumbuh yang seperti itu. Malas, ya, kemudian pembangkangan, itu mungkin di sekolah harus betul-betul ekstra dalam melakukan pembinaan-pembinaan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya di daerah kita ini yang menjadi penguatan karakter seperti yang kita lihat. Kita ini memiliki karakter gotong royong, Bapak Ibu. Ya, karakter gotong royong dan sopan santun, saling menghargai. Ya, gotong royong ini kita bisa terapkan di sekolah, di berbagai sisi di sekolah ini. Kita bisa melakukan itu dengan melakukan kegiatan bersama-sama. Sebenarnya itu adalah pembinaan yang secara tidak langsung anak-anak rasakan. Gotong royong itu, bekerja bakti bersama-sama, mengangkat sampah bersama-sama. Itu adalah sebenarnya wujud pendidikan yang kita lakukan. Walaupun kita tidak menyampaikan itu, tapi anak-anak merasakan itu. Seperti itu. Bekerja keras, ya ini ada kita lihat bersama. Anak-anak itu punya kegigihan, punya power, ya. Mereka itu sebenarnya mampu. Nah, sehingga di sini kita lihat ada beberapa kegiatan yang memang membutuhkan yang namanya kerja keras, kerja sama tim, dan membuahkan hasil. Kemudian ini juga masuk dalam kegiatan permainan-permainan tradisional. Ini ada gambar di sini ya, anak-anak selesai melakukan kegiatan pertandingan sepak bola, ya. Ini bisa kita kembangkan di sekolah, Bapak Ibu. Budaya positif, ya. Budaya positif di sekolah, ya. Disiplin positif sebagai bentuk kontrol diri, Bapak Ibu, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Ketika kita meyakini bahwa kita ini guru, panutan, contoh dan teladan, tentunya kita memiliki karakter ini, Bapak Ibu. Ya, kita memiliki karakter ini. Kenapa? Karena kita ini panutan, kita ini contoh. Kita ini contoh.
Kita kontrol diri kita. Ketika kita misalnya saya terlambat hari ini, pasti anak-anak juga akan mengikut. Itu akan muncul di kemudian hari. Ketika kita menjaga kebersihan, pasti anak-anak juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Dalam mewujudkan budaya positif ini, pendidik memiliki peran paling utama, Bapak Ibu. Kita ini contohnya, figurnya. Terlambat itu akan terjadi itu dimulai dari kita. Kotornya lingkungan sekolah itu pasti dimulai dari kita. Peraturan tidak dijalankan di sekolah ini pasti dimulai dari kita. Karena kita adalah contoh. Kita yang diikuti, Bapak Ibu. Kalau rambut kita panjang, jangan heran kalau rambutnya anak-anak kita juga panjang. Kuku anak kita panjang, jangan heran. Mungkin ada yang diikuti. Bajunya di luar mungkin ada yang diikuti. Kalau ada siswa kita yang merokok, bisa jadi ada yang diikuti. Ya. Jadi kita ini contoh, Bapak Ibu. Selain itu, memahami disiplin positif juga sangat penting diperlukan dengan harapan dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Ya. Ini harapan kita dengan kita melakukan menuntun siswa. Jadi siswa ini akan merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab di sekolah. Ini adalah sekolah saya. Ini adalah tempat lingkungan saya belajar. Saya harus menjaganya. Saya harus memperhatikannya. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Survive, Bapak Ibu. Jadi setiap manusia itu menginginkan hal ini. Menginginkan kebutuhan, menginginkan supaya bisa bertahan hidup. Semuanya pasti menginginkan itu. Bersifat psikologis untuk mempertahankan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, hal-hal seperti ini pengen dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Anak-anak itu ketika dia merasakan kasih sayang dan dihargai keberadaannya, disitulah kadang-kadang anak-anak itu akan lebih bersemangat. Jadi kalau misalnya ada siswa yang kita selalu menjat, kau juga tidak, misalnya kamu tidak punya peran apa-apa, itu sebenarnya tidak bagus, Bapak Ibu. Kita harus selalu menghargai keberadaan anak-anak kita. Mereka itu membutuhkan kasih sayang kita. Dengan perasaan seperti itu, anak-anak itu akan memiliki empati juga kepada kita. Mereka akan sayang kepada kita. Kemudian berikutnya adalah kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Jadi anak-anak itu, ataupun kita guru sebenarnya, kita itu punya kebebasan, punya hak. Saya memilih A, saya memilih B, itu adalah hak kita. Setiap orang itu pengen seperti itu. Tidak ingin didikte, kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Semua orang itu pasti mainkan, tidak ingin diatur. Pengennya mengatur dirinya sendiri. Anak-anak juga begitu. Anak-anak itu sebenarnya punya hak seperti itu. Hanya mungkin saja perlu kita arahkan lebih positif lagi. Ya. Mungkin contoh sederhana ya. Terkait mungkin dengan sampah misalnya. Jangan kita hanya memarahi saja atau apa, misalnya kita langsung menjat kau buang sampah dan sebagainya, kamu mengotori lingkungan sekolah. Coba kita arahkan mereka itu untuk cinta kepada lingkungan. Ketika dia paham ketika lingkungannya bersih, dan bersih itu akan memberikan manfaat kepada dia, pasti dia akan melakukan hal yang baik, pasti dia akan menghindarkan hal-hal yang tidak penting atau sampah-sampah yang ada di sekitar itu pasti akan dibersihkan. Karena dia tahu bahwa sampah itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang tidak baik pada dirinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan yang mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Jadi anak-anak itu cenderung sebenarnya menginginkan lingkungan yang seperti ini. Mereka butuh yang namanya happy and fun seperti ini. Mereka itu pengen senang, bermain. Makanya kalau ada guru-guru yang kreatif, utamanya ini di olahraga juga biasa nih, ya membuat inovasi pembelajaran yang bermain, tapi di dalamnya itu ada konsep-konsep yang tetap diselipkan.
Jadi anak-anak merasakan kebahagiaan saat pembelajaran dan ilmunya juga dapat seperti itu. Kemudian yang terakhir ini penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Setiap orang itu Bu, termasuk mungkin kita ini, kita butuh diakui. Kita butuh diakui. Si A misalnya juara, itu adalah pengakuan. Mereka ingin diakui, mereka ingin identitas seperti itu. Sama seperti kita Bapak Ibu, belajar 4 tahun lamanya di sebuah universitas, kita ingin diakui dengan adanya ijazah, sertifikat. Seperti itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pengakuannya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, ini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini ada pada diri kita semua sebagai guru. Saya yakin dan percaya kita semua guru ini pasti melalui 5 posisi kontrol ini. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restitusi a Restriction School Discipline pada tahun 1998, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Jadi ini guru harus mengingat kembali sebenarnya seperti apa yang sudah dilakukan 5 posisi kontrol di dalam kelasnya. Apakah efektif Bapak Ibu? Apakah berpusat, memerdekakan, memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, ini yang mungkin kita akan coba tinjau bersama-sama kembali. 5 posisi kontrol ini, yang pertama itu adalah penghukum Bapak Ibu. Penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Ada guru yang memposisikan dirinya dengan siswa itu seperti teman. Berbicara itu biasa-biasa saja, seperti layaknya teman. Ada seperti itu. Kemudian ada yang posisinya sebagai pemantau. Semuanya itu kembali kepada aturan. Ketika melanggar ini, aturannya begini, sanksinya begini. Semuanya mengingat pada aturan yang disepakati. Kemudian yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini posisi kontrol di mana seorang pendidik itu mencoba untuk mengembalikan posisi siswa yang mungkin di saat itu dia berada di posisi yang negatif, kemudian diberikan restitusi atau diberikan pemahaman, penguatan sehingga kembali kepada kelompoknya pada posisi yang positif atau posisi yang terbaik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita coba urai bersama-sama. Ya, saya berikan saja gambarannya ya, ini mengenai penghukum. Penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Ini contoh kata-katanya nih ya. Patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Ya. Ini nih bahasa-bahasa yang betul-betul membuat siswa itu jatuh, terpuruk. Ya, betul-betul berada di istilahnya di kesalahan yang sangat fatal sekali. Seakan-akan sudah tidak ada jalan untuk bisa memperbaikinya. Seperti itu. Kita memposisikan siswa itu betul-betul serendah-rendahnya. Seperti tidak memiliki manfaat dan guna. Dan biasanya sanksi yang diberikan pada kegiatan ini Bapak Ibu, itu selalu sanksinya memaksa. Dipukul, dikata-katai yang kasar. Nah, ini. Ya. Mungkin di antara kita pernah melakukan ini. Ya, mungkin kita bisa melihat inilah posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Biasanya dia memanggil siswa itu di tempat-tempat yang tenang, berbicara santai, tapi bahasa yang dikeluarkan itu dapat menyentuh perasaan siswa, ya, sehingga ada rasa tidak nyaman, rasa bersalah, rasa rendah diri yang dimiliki oleh siswa ujung-ujungnya nanti. Kata-kata yang keluar yang lembut ini seperti seakan-akan begini, saya sangat percaya sekali kepada anak ini, tiba-tiba dia melakukan kesalahan, sehingga muncullah bahasa seperti ini, ibu sangat kecewa sekali. Saya tidak pernah menyangka kamu melakukan ini.
Saya tidak pernah menyangka kamu mengecewakan ibu. Ini bahasa-bahasa pembuat rasa bersalah. Sehingga anak-anak itu merasa, saya betul-betul mengecewakan orang yang sayang sama saya. Ini nih, pembuat rasa bersalah ini. Apalagi kalau misalnya sudah disangkut pautkan dengan orang tua Bapak Ibu, itu biasa tidak jarang siswa kadang-kadang meneteskan air mata saking menyesalnya melakukan itu. Saking bersalahnya melakukan itu, sehingga meneteskan air mata. Ini ada bahasa-bahasa bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau begini. Ini kadang biasa siswa itu, iya ya, kenapa saya melakukan ini? Saya telah merusak kepercayaan orang-orang yang menghargai saya, mempercayai saya, seperti itu Bapak Ibu. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk. Jadi anak-anak itu sudah menilai dirinya bahwa saya ini adalah orang yang buruk, orang yang bersalah sekali, orang yang tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik, seperti itu. Sehingga dia memandang dirinya seterusnya itu negatif. Kadang-kadang biasa anak-anak begini Bapak Ibu, kalau sudah ditawari pekerjaan berikutnya, pasti dia mengungkap itu lagi. Jangan saya Bu, saya sudah pernah mengecewakan ibu. Atau mungkin tidak usah saya Bu, saya ini orang yang tidak pantas di posisi itu. Itu tuh. Ini karena dia sudah membuat dirinya di posisi yang sangat bersalah. Anak-anak kita itu. Ya. Selanjutnya, teman Bapak Ibu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ini nih, kadang-kadang kita berteman menganggap bercanda dengan siswa itu. Siswa itu kadang-kadang ada yang menanggapinya masih positif, ada juga yang menanggapinya negatif. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu, ketika anak itu melakukan kesalahan, dia akan mencari guru ini untuk meminta kebijakan. Tidak apa-apa, saya kenal juga ibu itu, tenang nih, atau gampang sudah itu. Nanti kita berbicara sama gurunya. Nah, kadang-kadang bicaranya sudah begitu, sudah menganggap seperti teman sebaya gurunya itu. Bu, bolehkah masa ibu tidak anu sama kita? Nah ini. Jadi ketika dia diberikan ruang seperti itu, dia merasa bahwa ada kebijakan yang mudah dia dapatkan Bapak Ibu. Nah ini kadang-kadang itu terjadi karena kita yang mulai Bapak Ibu. Kita yang memulai pertemanan itu. Kita yang membuat jalannya seperti itu. Nah, contoh sederhana misalnya seperti ini bahasanya, ayo bantulah demi ibu. Ayolah demi bapak. Oh, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Maaf. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Jadi kita selalu mengulik-ulik yang begitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi kita menganggap tanggung jawabnya itu kita coba ambil, sehingga suatu saat nanti dia berharap seperti itu lagi. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika kita mengecewakan satu kali saja anak-anak yang modelnya seperti ini, pasti dia akan jauh membuat jarak kepada kita. Iya. Karena dia selama ini, saya kira ibu itu percaya sama saya. Itu bahasanya nanti. Saya kira ibu percaya sama saya. Saya kira ibu teman saya. Ketika kita melakukan misalnya mengecewakan dia sekali saja di posisi kontrol ini, itu akan jauh lebih jatuh lagi perasaannya. Posisi pemantau Bapak Ibu. Memantau berarti mengawasi. Memantau ini selalu berdiri pada aturan, selalu berdiri pada konsekuensi. Apa yang telah kamu lakukan, peraturannya seperti apa, jadi mengingatkan terus. Misalnya contoh ya, anak-anak terlambat, kamu ingat tidak, peraturannya kita masuk sekolah jam berapa? Nah, ketika sudah terlambat, kira-kira apa konsekuensinya? Hanya seperti itu, mengingatkan. Bagus. Hanya saja tidak ada penguatan di sana. Tidak ada yang membuat anak-anak itu sadar. Kenapa dia terlambat? Bagaimana kira-kira mengantisipasi supaya dia tidak terlambat lagi? Nah, posisi itu ada pada posisi manajer Bapak Ibu. Ya, di posisi manajer ini, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri.
Jadi ketika siswa mendapatkan masalah, kita guru ini membantu dia untuk menemukan masalahnya itu sendiri. Kenapa dia terlambat? Oh, saya lambat bangun. Kenapa bisa lambat bangun? Mungkin begadang, atau ada yang dikerjakan, atau ada yang membuat dia tidurnya itu terlambat, sehingga pas bangunnya juga terlambat. Ke sekolah pun terlambat. Nah, kita antarkan mereka, kira-kira bagaimana caranya supaya tidak terlambat tidur lagi, tidak begadang. Kita antarkan supaya dia menyadari kesalahan itu. Seperti apa responnya setelah kita lakukan restitusi? Apakah ada perbaikan? Seperti itu. Baik Bapak Ibu, coba kita perhatikan ada yang terkoneksi dengan itu? Ya. Ya. Ya, ini kasus Naren Bapak Ibu dengan mensimulasikan 5 posisi kontrol. Bagaimana guru bersikap terhadap persoalan ini. Nah ini. Ya, karena membantah justru ditambah Bapak Ibu. Ya, ini yang kita hindari Bapak Ibu. Pendendam. Berikut yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi begitu. Tuh. Jadi membuat siswa akan menyesal gitu.
posisi yang kedua. Ya, posisi teman. Nah, ini posisi teman Bapak Ibu. Ini. Jadi biasa permasalahannya itu diambil alih sama ibu guru. Jadi cenderung diberikan kemudahan. Ya. 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 Jadi cenderung memilih siswa itu karena merasa dibela oleh orang tertentu. Jadi orang yang lain itu dianggap tidak punya arti apa-apa. Nah, ini harus kita tepis Bapak Ibu, jangan sampai siswa beranggapan seperti itu. Hanya cerita ada istilah guru-guru favorit kayak gitu. Ya. 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 Jadi selalu berbicara tentang konsekuensi. Ya. Tuh. Ya. Selanjutnya yang terakhir, posisi manajer Bapak Ibu. Ini yang perlu kita perhatikan posisi manajer ini. Ya.
Ya. Iya. Bapak Ibu sekalian, dari 5 posisi kontrol ini memang tidak serta-merta kita dapat melakukan itu sampai di manajer. Semua itu melalui yang namanya proses yang panjang. Namun, yang pasti itu adalah ada keinginan untuk melakukan perbaikan, Bapak Ibu. Jangan kita setelah menonton ini, kita tidak ingin melakukan pergeseran paradigma lama kita, yang mungkin selalu berada di posisi yang pertama, atau posisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun, kita perlu melakukan sedikit pergeseran pemahaman tentang posisi kontrol menuju ke arah yang posisi yang manajer. Namun Bapak Ibu, seperti yang diilustrasikan tadi, memang tidak mudah seperti itu terjadi. Posisi manajer di mana Naren tadi itu, selaku aktor, pelaku yang terlambat, tidak mudah seperti itu akan terjadi pada anak-anak kita. Namun pelan tapi pasti jika itu berulang-berulang kita lakukan, kemudian kita sendiri sebagai contohnya, teladannya juga melakukan itu secara konsisten terhadap komitmen yang kita sepakati, saya yakin dan percaya siswa juga akan melakukan pergeseran itu Bapak Ibu. Jadi melalui 5 contoh posisi kontrol ini, mari kita belajar bersama-sama bahwa posisi manajer ini adalah salah satu posisi di mana guru itu mampu mengembalikan status kegagalan siswa menjadi sebuah keberhasilan. Di mana siswa ini akan menyadari kesalahannya sendiri, merefleksi dirinya sendiri, dan mencari solusi untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Hanya saja kita sebagai guru harus memahami seperti apa kata-kata atau kalimat pernyataan yang kita keluarkan kepada siswa agar tidak menyakiti perasaannya. Mari kita betul-betul lebih berhati-hati, lebih istilahnya lebih memikirkan kalimat-kalimat yang kita keluarkan ini jangan sampai mengganggu psikologi atau psikis siswa, atau bahkan sampai yang tadi itu fisik ataupun verbal Bapak Ibu. Olehnya itu saya rasa kita semua guru-guru Dewan Guru bisa memahami ini dan bisa menerapkan ini di tahun ajaran baru nanti. Kita coba untuk merefleksi diri, melakukan sesuai dengan
arahan atau instruksi 5 posisi kontrol yang di posisi kelima. Kita pelan-pelan Bapak Ibu. Saya tidak ingin memaksa Bapak Ibu langsung ke sana, enggak. Mari kita pelan-pelan sambil membandingkan. Kita jalan membandingkan sampai pada posisi manajer ini Bapak Ibu. Selanjutnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini mungkin bisa dibuat oleh masing-masing perwalian kelas. Nanti kita akan perlihatkan seperti apa melakukan pembentukan keyakinan kelas ini. Setiap perwalian ada juga keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah ini adalah menyusun dan menjalankan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Ini dapat memudahkan murid dalam menerapkan pembiasaan-pembiasaan. Jadi kita minta dulu kesepakatannya anak-anak kita melalui keyakinan kelas. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang di luar daripada keyakinan kelas, kita bisa mengingatkan ini kembali sebagai kesepakatan. Seperti itu. Ketika ada yang dilanggar, kita ingatkan kembali pada keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Bahwa mereka pernah melakukan ini, pernah menyepakati ini. Ada keyakinan yang dipahami di sini, yang menjadi reminder mereka. Jadi nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat lebih mudah untuk diikuti oleh setiap warga sekolah. Nilai-nilai kebajikannya itu menekankan pada keyakinan seseorang untuk memiliki motivasi internal dan menjalankan keyakinan-keyakinan yang telah dibuatnya bersama. Jadi ingat, ini dibuatnya bersama Bapak Ibu. Sehingga setiap orang itu bisa mengingatkan kepada seteman yang lainnya. Contoh sederhana, keyakinan kelas, misalnya ya, berdoa sebelum belajar ataupun misalnya setelah selesai belajar, sebelum pulang. Dengan berdoa saya meyakini bahwa kalau saya berdoa pembelajaran saya hari ini itu akan jauh lebih lancar, lebih mudah. Itu adalah keyakinan Bapak Ibu. Salah satu contoh proses yang telah kami lakukan pada proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi bersama dengan wali kelas ataupun misalnya selaku guru di dalam kelas. Boleh juga dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ketika memulai pembelajaran anak-anak kita punya keyakinan sebelum pembelajaran yang pertama berdoa misalnya. Kemudian yang kedua tidak ada yang ribut di dalam kelas. Karena ribut itu akan mengganggu aktivitas pembelajaran misalnya. Nah, boleh mungkin ribut tapi kalau itu diberikan sesi untuk diskusi. Kemudian yang kedua kalau mau bertanya angkat tangan. Saya misalnya guru tidak akan memberikan kesempatan bagi yang tidak angkat tangan untuk bertanya misalnya begitu. Itu keyakinan disepakati bersama. Boleh seperti itu. Itu di awal mungkin Bapak Ibu. Anak-anak kita buat keyakinan kelas dulu ya. Jangan ada yang begini saat pembelajaran berlangsung. Jalan itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas untuk satu kelas. Ini perwaliannya Pak Epri kemarin, tadi ada perwaliannya Pak Fadil. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Ya. Ini adalah posisi di mana menjadi alternatif solusi dalam menerapkan disiplin positif terhadap murid di sekolah. Di mana ada 3 tahap Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, akan menuntun para pendidik menyelesaikan berbagai kesalahan-kesalahan. Ini ada teori kontrolnya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, ya kita stabilkan dulu, validasi kesalahannya apa, kemudian menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini segitiga restitusinya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin saya ada contoh yang saya ingin perlihatkan Bapak Ibu dari satu iya.
Ini ada tahapannya Bapak Ibu. Ya. Ya, saya akan memperlihatkan satu contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ini kasusnya pada suatu hari ada siswa yang terlambat. Nah. Ya. Jadi terlambat pada pagi hari Bapak Ibu. Pintunya sudah tertutup. Inisiatif melakukan tindakan ini Bapak Ibu. Ya. Ya. Dan dia tidak melewati piket. Dia ambil jalur lain masuk ke lingkaran sekolah. Ya. Nah, jadi dipanggil ke ruangan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kita. Kita validasi dulu Bapak Ibu. Kita ingin mengembalikan kepada dia sebenarnya apa yang dia lakukan. Jangan kita langsung lihat, kamu terlambat ya. Nah, lompat pagar Bapak Ibu. Jadi kesalahan-kesalahan itu diungkapkan sendiri oleh dirinya. Jadi saya menanyakan, kamu senang melewati itu? Dibilang dia senang karena bisa lolos lewat pagar Bapak Ibu. Nah, anak-anak begitu. Nah, ini jadi kita mengingatkan kepada anak-anak itu supaya tidak merasa bahwa cuma dia yang melakukan ini. Ya, jangan kita menjadikan bahwa ini pelanggaran yang pertama sudah berat, enggak, jangan. Nah.
Ya. Ya, itu Bapak Ibu salah satu contoh restitusi yang saya lakukan, di mana Siva ini terlambat dan melakukan pelanggaran dengan melompati pagar, Bapak Ibu. Tapi di awal pertanyaan saya tadi itu saya tidak langsung menyampaikan, Siva kamu terlambat, tidak. Tapi saya mencoba untuk mengulik, memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya dia menjawab sendiri. Tadi saya mendengar dari piket ada laporan bahwa Siva baru datang. Iya Pak, saya terlambat. Tadi malam saya begini, lambat. Misalnya seperti itu Bapak Ibu. Saya lompat pagar Pak. Kemudian tidak melapor sama piket. Jadi ada mungkin hal-hal yang mungkin dia jujur gitu sampaikan. Dia jujur menyampaikan saya melakukan tindakan ini Pak, dan ini salah. Habis itu saya menanyakan kembali, mengingatkan, kamu senang dengan melewati itu? Senang Pak, karena dia lewat pagar. Tapi kita coba untuk mengalihkan bahwa ada hal yang lebih menyenangkan ketika Siva itu datang tepat waktu. Gerbang akan terbuka lebar, ya, dan tidak perlu lompat pagar, kayak gitu. Jadi tidak ada pelanggaran seperti itu yang kamu lakukan, lompat pagar, terlambat, buru-buru. Nah, dengan catatan satu, datang tepat waktu, kemudian jangan melakukan aktivitas sampai begadang malam gitu, yang berimbas pada kehadiran kita di sekolah. Kemudian ini juga menjadi pengingat bagi kita semua, jangan melakukan langkah-langkah fisik lagi, ya. Mungkin kita bisa sadari Bapak Ibu di tahun ajaran yang baru ini, kita harus sadar semua, mungkin bisa menjatuhkan harga diri atau perasaan siswa pelan-pelan. Kalaupun misalnya itu sudah pernah kita lakukan, mari kita pelan-pelan lakukan. Termasuk saya pribadi, ya saya juga harus menyadari ini. Kita semua. Mari kita jadi pendidik yang dicintai oleh anak-anak kita, bukan karena kita itu menakutkan, disegani, tapi karena kita patut untuk dicontoh, seperti Bapak Ibu. Ya, kita patut dicontoh. Mungkin Bapak Ibu, terkait dengan pemaparan saya dari awal sampai dengan yang terakhir tadi tentang restitusi, ada hal-hal yang mungkin mengganjal di perasaan Bapak Ibu yang ingin diutarakan untuk ditanyakan. Mari kita diskusi bersama demi kemajuan sekolah kita yang kita cintai bersama ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan saya ingin tanyakan. Yang pertama, ya, ada materi pertama keadilan, kebebasan, dan kesenangan. Oh ya, Keadilan, kebebasan, kesenangan itu tadi kalau tidak salah di posisi keberapa? Ini ya, yang keempat ya, kalau kita circle-nya gini. Keadilan, kebebasan, dan Ya, kebutuhan dasar manusia. tentu ini akan ada hal positif dan hal negatif. Ya, Nah, yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana cara mengatasi hal negatifnya. hal negatifnya. Misalnya contoh hal negatifnya Pak, yang terjadi misalnya kayak bagaimana? Yang terjadi contohnya anaknya senang terlambat. Kesenangan itu yang terjadi. Oh ya, karena ya melakukan itu ya. Betul. Karena memang itu yang terjadi. Oke. Nah, yang kedua. Kedua. Ini masalah 5 contoh posisi kontrol. Ya. Ada 5, tapi saya pertanyakan adalah apakah keyakinan yang tentang kontrol manajerial itu tepat untuk dilakukan setiap siswa? Ya. Oke. Yang tentang keyakinan saja untuk setiap guru, apakah memang betul yakin dengan kontrol manajerial yang tepat dilakukan oleh guru untuk menegur siswa? Iya. Oke. Langsung saya jawab saja Pak ya. Langsung saya jawab saja. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia di bagian kesenangan yang ditanyakan Pak Sumarlin tadi itu, ada rasa bahagia, ada rasa senang ketika melakukan kesalahan itu. Misalnya terlambat, saya senang terlambat misalnya. Perlu dipahami Bapak Ibu, ya, kebiasaan seperti ini akan terbentuk secara terus-menerus, ya. Tentunya orang yang melakukan ini memang akan merasa senang karena ada toleransi seperti itu. Tapi
perlu dipahami bahwa ini sebuah hal budaya yang negatif, Bapak Ibu. Ini akan mengajarkan kepada siswa budaya seperti ini adalah budaya yang akan membuat dia itu tidak disiplin terhadap pekerjaan, terhadap sesuatu nantinya. Kemudian ada hal lain yang perlu ditandai di situ. Ketika dia tidak mampu memenuhi aturan itu, misalnya jam 7 harus ke sana, itu kan membuat siswa itu tidak bisa bertanggung jawab, utamanya pada dirinya, pada gurunya, pada sekolahnya. Nah ini, jadi memang kesenangan itu juga perlu digeser sedikit, Pak. Mungkin senangnya ini kita coba rubah. Nah, dengan catatan bagaimana? Dimulai dari kita sebagai pendidik. Dimulai dari kita sebagai pendidik dulu. Tidak mungkin kita menegur siswa kita yang terlambat, sedangkan kita juga terlambat. Mungkin yang perlu diperkuat itu, Pak, ketika posisi senangnya ini berada di posisi negatif, senang terlambat, mari kita putar posisi ini menjadi senang untuk tidak terlambat, tepat waktu. Seperti itu. Dengan catatan bagaimana? Gurunya dulu, kemudian kita memberikan contoh-contoh lain. Kalau kamu datang tepat waktu, maka pekerjaanmu yang mungkin misalnya ada yang masih tertunda bisa kau selesaikan. Ada hal-hal yang kau rencanakan itu masih bisa terencana dengan baik tanpa terburu-buru. Seperti itu. Seperti itu. Memang ini berat, Pak. Menggeser sebuah tradisi itu hal yang ya, ibaratnya itu sudah bercampur jadi satu mau dikasih hilang. Itu memang berat. Tapi perlu dipahami bahwa kita ini pendidik, kita ini memiliki sejuta strategi. Kita punya cara untuk bisa mencoba untuk menggeser paradigma lama itu agar anak-anak itu bisa ke arah yang lebih positif. Ketika anak-anak, Pak, senang di hal yang negatif, itu akan seterusnya seperti itu, Pak. Akan terlambat dalam segala hal. Akan terlambat dalam segala hal. Istilahnya dalam bahasa sehari-hari itu tidak mau menjemput rezeki. Seperti itu. Karena merasa terbiasa, udahlah, tidak apa-apa, santai saja. Nah, santai-santai ini kalau dibiasakan, udah. Ya, jadi mungkin posisi senangnya tadi terlambat itu kita balik, Pak. Kita membuat dia senang untuk tidak terlambat. Artinya tepat waktu. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang Bapak tanyakan adalah posisi manajer. Bahwa di sekolah kita ini memiliki karakter yang beragam. Tidak setiap anak itu akan menerima secara langsung apa yang kita sampaikan. Mungkin karena sudah ada karakter yang terbentuk kuat dari rumah, membantah, atau mungkin bisa dibilang hanya dengar-dengar saja. Ya, memang betul. Tidak semudah itu kita masuk di posisi manajer. Semuanya memang berproses, Pak. Tapi yang pastinya posisi penghukum itu kalau bisa pelan-pelan kita tepis. Kenapa? Kalau karakter anak-anak kita sudah bagus, sudah melekat dari dirinya kesadaran itu muncul, maka karakter penghukum tidak akan pernah terjadi lagi, Pak. Tidak akan terjadi lagi. Siapa lagi yang kita mau hukum kalau anak-anak yang sudah patuh? Olehnya itu 100% mungkin karakter penghukum saat ini pelan, tapi pasti kita harus bergeser, Pak. Kita cenderung jauh dari sana. Korelasinya adalah semakin baik karakter siswa, maka karakter penghukum posisi kontrol ini semakin menurun, Pak. Harus ada yang naik. Ketika karakter semakin membaik, maka karakter penghukum ini, posisi kontrol ini kita turunkan. Karena anak-anak itu sudah bergeser. Tidak perlu dihukum lagi, Pak, kalau sudah baik anak-anaknya. Yakin saya. Seperti itu. Dan memang betul, Pak, tidak serta-merta kita hilangkan. Pelan tapi pasti mari kita bergeser. Menuju ke yang lebih manusiawi caranya. Seperti itu. Menuju ke yang lebih manusiawi cara merestitusinya. Cara memberikan pemahamannya. Sehingga anak-anak kita itu tidak merasa bahwa sudah saya yang paling buruk di sekolah ini. Sudah saya yang paling jelek. Tidak. Mari kita bangkitkan posisi berhasil, Bapak Ibu. Posisi yang baik. Itu mungkin Pak Sumarlin. Ada tanggapan, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Sumarlin. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan.
yang masih terkait dengan eh, posisi kontrol, restitusi ataupun pemahaman Ki Hajar Dewantara. Silakan. Iya, silakan. Yang melanjutkan tadi pernyataannya Bapak. Jadi bagaimana kemudian sekolah mengakomodir kebutuhan dasar manusia yaitu siswa selain dengan memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sekolah seperti itu, apakah ada program khususnya yang mungkin bisa baiknya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, untuk memberitahuan siswa kalau sesuatu yang salah itu yang mana, sesuatu yang baik itu yang bagaimana, karena memang sangat betul bahwa 5 kebutuhan dasar tersebut sangat dibutuhkan oleh kebebasan yang seperti apa yang harus dijelaskan ke siswa, itu yang penting kebebasan seperti apa yang bisa dibutuhkan oleh manusia, tentunya yang tidak merugikan misalnya dirinya sendiri ataupun orang lain, jangan sampai kebebasan yang membuli orang lain. Iya, betul. Terima kasih pada Ibu Lulu atas pertanyaan yang baik, yang hebat. Terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kita di sekolah ini merupakan wadah yang kompleks ya. Kita di dalamnya ini tidak hanya sekedar memberikan wejangan mengenai karakter, pembinaan. Perlu dipahami bahwa komponen-komponen untuk memenuhi kebutuhan ini kita di sekolah pertama itu adalah fasilitas, ya, kemudian layanan pendidikan, kemudian di dalamnya ini ada pembinaan-pembinaan. Terkait dengan yang disampaikan tadi itu adalah masalah kebebasan ya, kebebasan memilih dan sebagainya. Persoalan kebebasan, setiap memiliki potensi yang dia kembangkan, dia berhak untuk memilih mengembangkannya. Kita tidak boleh memaksa siswa itu, kamu harus di sini sesuai dengan aturan saya, kau harus di agama semua. Tidak, berikan siswa kebebasan untuk memilih itu. Karena yang mengetahui dirinya, yang mengontrol kemampuannya, itu dirinya sendiri yang tahu. Saya itu bisanya di sini, saya itu mampunya di sini. Jangan kita yang memploting-ploting mereka, kamu di sini, kamu di sini. Itu mungkin maknanya kebebasan, Bapak Ibu ya. Kita tidak memaksa, kau harus di sini, kau harus di sini, kau harus di sini. Kita sebagai komponen sekolah, kita hanya menyiapkan sarana di mana wadah itu mampu mengakomodir karakter itu. Mau menerapkan ini kan, 5 kontrol ini, kita mau menjadi manajer yang baik, otomatis harus ada itu Pak, keselarasan antara pola didik kita di sekolah dengan pola asuh orang tua di rumah. Iya. Boleh kita betul. Ini fakta ya, karena sudah dilakukan istilahnya angket, kuesioner gitu, observasi, sehingga kita bisa memahami bahwa memang sebenarnya karakter ini sangat kuat terbentuk dari rumah. Namun perlu dipahami Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini kita bisa menyesuaikan lah, misalnya bisa menyesuaikan sambil pelan-pelan kita artinya kita restitusi lah pelan-pelan, kita perbaiki pelan-pelan gitu. Walaupun memang ini berat ya, apalagi memang dari awalnya ini kita memang sudah kuat di posisi penghukum ya, berbicara ya, mungkin fisik juga seperti itu. Tapi perlu dipahami kalau ada cara yang lebih baik yang tidak perlu melakukan itu, kalau bisa ditepis, jangan dilakukan lagi. Kalau mungkin misalnya pada kasus Naren menghukum tadi itu termasuk menghukum yang tidak menyentuh Bapak Ibu ya. Itu masih disuruh lari-lari, tidak dipukul dengan kayu. Mungkin kalaupun misalnya terjadi posisi penghukum, mungkin ya ke positif, yang arah positif dulu lah. Misalnya sampah, ya ini mungkin masih bisa diarahkan begitu, tanpa kita harus menyentuh fisik. Intinya kalau bisa jangan fisik dulu, jangan sampai terulang lagi ke fisiknya. Nah, alangkah lebih baiknya lagi kalau kita bergeser ke posisi kontrol yang semakin ke bawah gitu. Tapi itu bagus sekali Bu Dwi itu. Jadi memahami kondisi siswa untuk lingkaran sini saja dengan melakukan survei seperti itu bagus sekali. Bisa menjadi parameter bagi kita bahwa memang sekian persen dari sejumlah siswa yang ada, pendidikan di rumahnya ini bisa dianggap tanda kutip gagal Bapak Ibu. Karena anak-anak itu tidak bertanya di rumah. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, ya, silakan. Saya ingin bertanya juga, sekalian menanggap. Ya.
mungkin saya salah satu guru yang sering melakukan kekerasan fisik, menghukum. Iya. Jadi saya sangat tertarik dengan materi. Iya. Kita berefleksi ya semua ini ya. Kita merefleksi diri kita. Nah, di sini saya kurang lebih 5 tahun. Jadi saya sudah melewati beberapa fase-fase yang sudah kita lakukan bersama. Iya. Dari kenakalan siswa yang pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya. Begitu. Nah. Jadi seperti yang Bapak paparkan tadi, sebenarnya memang secara garis besar kita itu tidak perlu memukul siswa Iya. atau menggunakan kekerasan fisik. Iya, fisik. Iya. Nah, tapi sebelum kita melakukan kekerasan fisik atau memukul siswa, pasti kita sudah melakukan tahap-tahap yang seperti menegur, Iya. memberi hukuman, Peringatan gitu. misalnya cuci WC, Heeh. lari-lari juga pernah, saya juga pernah menjemur, saya pernah menjemur siswa tanpa karena kan awal-awal saya di sini belum pernah memukul. Iya. Jadi saya melakukan kayak misalnya silakan lari, yang ringan-ringan, pungut sampah, cuci WC, Iya. dan lain-lain. Iya. Tapi menurut saya Pak, di dalam lingkungan SMP Negeri 1 Dampal Utara ini itu sangat tidak efektif. Iya. Mungkin kalau mau diterapkan ke depannya, saya rasa kita bisa lihat sendiri nih. Sekarang ini, minta maaf untuk guru-guru, maksudnya kalau ada yang guru memberikan apel, tapi suaranya itu kayak tidak tegas atau tidak marah, Bapak bisa lihat sendiri, kita bisa lihat sendiri bersama, mereka itu ribut, sangat-sangat ribut. Nah, jadi sebenarnya saya minta arahannya Bapak sebenarnya harus seperti apa, karena saya sudah melakukan dari hal-hal yang tidak menyentuh sampai saya menyentuh fisik mereka. Nah, kalau saya bisa bandingkan, ketika saya memberikan mereka cuma marah, cuci WC, saya rasa mereka menganggap, maksudnya enteng Pak. Paling kita cuma disuruh cuci WC, disuruh angkat sampah, gampang. Tapi ketika saya memukul, saya bisa melihat tanggung jawab mereka ada di situ Pak. Kayak misalnya anak wali saya. Iya. Nah, sebelum saya memukul mereka, saya sudah kerjasama sama orang tua dari kelas 7. Iya. Jadi orang tua itu sudah sepakat kalau misalnya memang anak ini sangat nakal, boleh disentuh fisik asal tidak berdarah. Gitu. Nah, mungkin itu sebenarnya kalau mau dibilang negatif ada negatifnya Pak, ada Iya, positifnya. betul. Yang saya dapat negatifnya itu ya kasar. Saya sebagai guru, padahal saya sebagai pendidik seharusnya tidak bisa melakukan itu. Betul. Tapi di sisi lain yang saya dapat dampak positifnya ketika saya melakukan kekerasan itu, mereka bisa bertanggung jawab. Mereka bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang mereka lakukan. Contoh si Reza. Jujur Pak, Reza itu sangat nakal dengan Muhammad Faiz. Sering bolos, bahkan pernah saya dapat merokok. Nah, saya melakukan kekerasan sama mereka itu, buktinya Reza itu bisa berubah waktu kelas 8. Iya. Nah, tapi saya tetap kerjasama dengan orang tua di rumah. Iya. Begitu juga dengan Pak. Cuman kalau Pak itu pas kelas 9 tidak terkontrol karena mungkin ada masalah dengan orang tua di rumah. Iya. Seperti itu. Nah, jadi saya minta pendapat, mungkin selama ini mungkin juga saya salah soal siswa. Iya. Jadi saya minta pendapatnya Bapak, saya harus seperti apa ketika saya sudah melakukan hal-hal yang ringan, tapi mereka tidak mendengar. Tapi ketika saya melakukan hal-hal yang mungkin notabene kasar, tapi mereka bisa bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih atas pengalamannya selama 5 tahun Ibu Dewi. Bapak Ibu sekalian, fase yang dialami Ibu Dewi juga pernah saya alami. Ya, pernah saya alami. Namun setelah ke jenjang level SMP ini saya sedikit berbeda Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya bandingkan dan memang menjadi pengalaman pribadi saya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dewi tadi, terkait dengan Reza ya, contoh Reza. Nah, sebenarnya sangat betul dihukum, oke lah, supaya karakternya yang bengkoknya itu bisa lurus. Tapi berulang kan, setelah hukuman itu dihentikan, semua hukuman itu sudah mulai dikurangi, kembali lagi ke fase sebelumnya. Karena hal itu tidak terbangun dari kesadarannya sendiri. Jadi ketakutannya itu terbangun karena rasa takut, ada kepentingan. Saya ingin diperhatikan, saya ingin supaya saya dikasih nilai. Ketika itu tercapai, kembali lagi ke fase semula. Kan saya sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi sama Ibu Dewi misalnya. Saya tidak perlu dinilai lagi, saya sudah lulus, saya sudah bebas. Saya tidak butuh apa-apa lagi. Karena ada keinginan. Nah, justru yang ditakutkan di belakang ini, ada dendam yang terselip di belakangnya ketika membekas habis dipukul misalnya. Nah, ini yang jahat ini.
Dia membuat posisinya itu hibernasi sementara. Dia pura-pura menghilangkan rasa dendam itu karena ada sesuatu yang belum tercapai. Tapi ketika sudah tercapai, hibernasi ini mekar kembali. Dendamnya teringat lagi. Ibu Dewi pernah begini, saya. Ketika suatu saat nanti Ibu Dewi mengalami sesuatu, bukan menolong Bapak Ibu. Begitu memang. Biar tidak apa-apa. Ini yang kita hindari. Makanya perubahan itu kita mulai dari kesadarannya. Motivasi intrinsiknya kita bangun. Dari dalam. Memang berat Bapak Ibu. Kita ini harus memang berjiwa malaikat. Harus sabar, harus kuat, harus kokoh, harus tenang. Memang berat Bapak Ibu. Memang berat fase itu. Cuma yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, perubahan itu jangan kita pikir instan. Mari kita bangun pola ini pelan-pelan. Kalau hari ini gagal, datangi lagi, panggil lagi. Apalagi kalau misalnya perwalian itu memahami karakter anaknya, latar belakang anaknya. Bangun komunikasi yang bagus Bapak Ibu. Nak, saya menginginkan ke depan suatu saat nanti kau menjadi orang yang bermanfaat. Saya yakin dan percaya misalnya Resa, kau pasti akan menjadi orang yang bermanfaat suatu hari nanti misalnya. Kita mungkin itu adalah bahasa yang mungkin ya lewat-lewat saja bagi anak-anak. Tapi ada suatu saat Bapak Ibu akan terngiang itu. Saat ini mungkin belum dia rasakan, belum. Tapi ada namanya suatu saat nanti. Ini yang kita tidak bisa tandai kapan ini terjadi. Tapi ingat, ketika kita menjadi pendidik yang baik, kita dikenang, kita akan diingat bahwa ada guru saya yang selalu mengingatkan saya tentang kebaikan. Memang betul Bu, meluruskan besi ulir bengkok itu berat. Saya yakin itu, dan itu mungkin yang disampaikan Ibu Dewi tadi ini adalah fase terberatnya. Tapi alhamdulillah, yang mudah-mudahan kita doakan saja, mudah-mudahan Resa atau teman-teman yang lainnya itu bisa melakukan perbaikan diri. Mungkin bukan di sini dia dapatkan perbaikan itu Bapak Ibu. Mungkin di tempat lain. Ya. Jadi jangan khawatir, anak-anak itu akan menemukan kebahagiaannya sendiri nanti. Mungkin saat ini fase itu belum melengkung, belum dia dapatkan perasaan itu, tapi ada masanya nanti Bapak Ibu. Akan ada masanya dia akan merasakan itu. Mungkin itu Bu Dewi ya. Jadi sebisa mungkin fisik itu jangan kita lakukan lagi. Kemudian yang kedua, kalau bisa kita membangun komunikasi yang lebih baik dari hati ke hati berbicara. Kita panggil ketika dia bersalah, kenapa ini bisa terjadi. Kita restitusi dengan baik. Supaya kesadaran itu muncul dari dirinya. Ya, muncul dari dirinya. Mungkin itu saja. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak Sumarlin. Terima kasih. Ini ada yang menarik lagi Ya. tentang apa karakter buruk Heeh. yang datang dari orang tua itu sendiri. Ya. Pertanyaan saya, Apa langkah yang harus dilakukan? orang tua agar nanti ketika dia Oke. Baik Bapak Ibu. Keberhasilan anak itu sepenuhnya bukan hanya guru saja. Bukan hanya sekolah saja. Keberhasilan anak itu juga ditentukan oleh orang tua. Ini mungkin jarang kita lakukan sebelumnya, tapi mungkin kita bisa evaluasi ke depan. Bahwa keberhasilan anak itu adalah kolaborasi antara orang tua siswa dengan guru. Ini. Di mana peran itu bisa terjadi Bapak Ibu? Wali kelas. Kenali anak-anakmu. Identifikasi. Kalau misalnya memang mendesak, kenapa kita tidak ke rumahnya saja jalan-jalan? Apa kesibukan orang tuanya? Kenapa anak-anaknya dibiarkan sampai main game berlarut malam? Itu kan kita bisa identifikasi di situ. Apakah sudah menjadi pembiaran begitu, dibiarkan saja? Apakah orang tua tidak pernah mengarahkan anaknya belajar? Disitulah kita mengedukasi, kita berbagi peran kepada orang tua. Ibu, Pak, anak kita ini itu hanya berapa jam dengan saya di sekolah.
Selebihnya itu dengan ibu, dengan bapak di rumah. Kalau bapak dan ibu tidak bantu saya, anak-anak kita ini akan cenderung berada di fase tengah-tengah saja. Dia hanya takut pada gurunya karena ada nilai yang diinginkan. Dan dia tidak akan takut sama orang tuanya, Bapak Ibu. Karena tidak ada yang, kecuali ada sesuatu, minta uang atau apa. Lepas itu, ketika disuruh tidak mau. Seperti itu. Atau mungkin faktor yang satu, dimanjakan. Ini cenderung membuat anak-anak ini akan jatuh, tidak bagus mentalnya. Jadi Pak Sumarlin, kolaborasi. Kita semua guru di sini mengambil peran seperti itu. Jangan sungkan singgah, datangi, nak, kenapa tidak ke sekolah? 2 hari ini saya tidak lihat di sekolah, ada apa? Ajak teman-temannya. Coba Bapak Ibu budaya dulu, anak-anak kalau ada temannya sakit didatangi. Sekarang hanya surat yang sampai. Karena kita menganggap pasti di rumah sudah menyelesaikan ini. Tapi tidak ada rasa sosial, kemanusiaan, kasih sayang tercipta. Tidak ada rasa kepedulian. Sehingga anak-anak itu tidak punya motivasi ke sekolah. Teman-teman saya sudah datang kunjungi saya. Mereka mendoakan saya cepat. Tidak ada lagi karakter seperti itu. Budaya begitu hilang Bapak Ibu. Dan budaya yang muncul apa sekarang? Memukul temannya tanpa balas kasih. Kenapa? Dari mana didapatkan? Game. Itu. Jadi Bapak Ibu, Pak Sumarlin, kolaborasi. Orang tua juga punya peran penting dalam keberhasilan anak-anaknya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk diskusi kita terkait dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mungkin ini menjadi bahan refleksi kita semua, termasuk saya pribadi, bahwa kita sebagai pendidik ini memang harus berjiwa besar. Harus bisa tulus dan ikhlas mendidik anak-anak. Melakukan inovasi, kreasi untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik agar anak-anak kita ini bisa mencintai, kemudian bisa mendapatkan kebahagiaannya sendiri di suatu saat nanti Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini bagaimana kita membuat satu atau beberapa kesepakatan, ya, yang nantinya akan kita sepakati bersama-sama. Apa itu yang tidak bisa dilanggar dan apa konsekuensinya nanti yang melanggar, bagi yang melanggar, ya. Jadi bukan cuma di kelas ini, nanti akan kelas-kelas teman kelas kalian yang lain akan membuat juga seperti ini, ya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin kita ada bimbingan atau dibimbing langsung dengan kepala sekolah, ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas tersebut dan bagaimana cara nanti menjalaninya, ya. Baik, kepada kepala sekolah saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Pak Fadil selaku wali kelas di kelas 7 kelas 7A ya. Ya, anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak ingin memberikan sedikit gambaran mengenai keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah impian atau sebuah harapan yang kita buat bersama-sama, di mana nantinya harapan ini akan kita akan jalankan bersama-sama rutin setiap hari, karena di dalamnya kita meyakini bahwa ketika kita melakukannya itu ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, salah satu mungkin contoh yang Bapak ingin gambarkan misalnya seperti ini. Pak, saya meyakini bahwa sebelum belajar itu kita berdoa dulu. Ada apa dengan doa? Mungkin karena berdoa itu kita bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap menjalani pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu salah satu contohnya. Jadi nanti kalian bisa menambah beberapa contoh-contoh yang lainnya yang kalian yakini bahwa kalau misalnya saya melakukan itu, saya akan mendapatkan sebuah
harapan, sebuah kekuatan, sebuah semangat, motivasi dalam menjalani pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu. Ya. Jadi itu tadi salah satu contohnya, berdoa. Jadi kalian sebentar silahkan memikirkan keyakinan apa lagi yang akan ditambahkan selain berdoa tadi. Keyakinan apa yang akan ditambahkan yang kalian akan lakukan setiap harinya di dalam kelas ini. Boleh? Bisa? Iya, sambil dipikirkan nanti apa yang kalian sudah munculkan di pemikiran Anda nanti silahkan dituangkan mungkin nanti di sini, nanti akan dibagikan sama Pak Fadil. Langsung saja Pak Fadil ya. Iya, silahkan dibagikan kepada setiap siswa. Nah, tuliskan di situ 1 atau 2, boleh. Apa yang kalian ingin lakukan, ya? Kalian yakini bahwa ketika melakukan itu saya mendapatkan penguatan, motivasi, semangat. Saya akan bersemangat di kelas ini seperti itu. Boleh? Ya. Jadi saya coba tulis di depan. Kita buat keyakinan kelas. Kelas 7A. Iya. Nanti semua yang kalian tulis itu akan ditempelkan di sini. Nanti kita akan tulis satu-satu apa keyakinan kelas yang kalian sepakati. Oke, dimulai dari sekarang. Silakan. 1 atau 2. Kalau enggak bisa 2, 1 boleh. Ya, silakan. Dituliskan. Bapak kasih waktu 1 atau 2 menit. Silakan. Ya, saya tulis yang sudah saya sebut tadi ya. Berdoa sebelum memulai atau setelah belajar ya. Jadi karena ada keyakinan di situ. Saya yakin kalau saya berdoa, hari ini belajar saya akan lancar. Hari ini materi yang disampaikan oleh Pak Fadil itu akan jauh lebih mudah saya terima. Lebih mudah saya dapatkan. Kayak gitu. Kira-kira di kelas ini apa yang harus Anda yakini lagi nih di dalam kelas ini? Ya. Saya rasa banyak yang bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan di sini. Ya, silahkan. Jangan ragu-ragu, silahkan diungkapkan saja. Kita tambahkan sedikit ya. Ya. Ini bebas menurut perasaan kalian. Ya. Itu keyakinan dengan suasana kelas kalian. Ya. Kelas kalian, ya, keamanan. Atau berteman juga boleh. Jadi kita harus bagaimana kalau berteman, saya meyakini apa gitu. Ya. Berteman kita harus bagaimana. Jadi banyak. Tidak hanya sekedar di kelas saja. Jika sudah selesai, langsung tempelkan di sini. Kalau misalnya tidak bisa 2, 1 saja, tidak apa-apa. Ya. 1 saja tidak apa-apa. Mungkin nanti kalau sudah selesai boleh diambil gambarnya lebih dekat, didokumentasikan lebih dekat videonya biar kelihatan semuanya tuh. Ya. Silakan yang sudah boleh ditempelkan. Yuk. Jangan ragu-ragu. Ya, silakan. Iya, 1 sudah ada. Jangan tulis nama ya. Tidak apa-apa, enggak usah tulis nama. Ya, 1 sudah ada. Oke. Ada lagi. Yuk. Jangan ragu-ragu. Ya. Baik itu di dalam kelas, berteman, keamanan kelas, kebersihan kelas, ya.
buatlah keyakinan-keyakinan yang kalian akan sepakati bersama. Dan nantinya keyakinan itu tentunya bisa berdampak positif kepada kalian semua, ya. Seperti itu. Ada lagi? Ayo, Burhan, silakan. Tempel. Ya, siapa lagi? Saki. Rajab, maju. Tempelkan. Di sini. Iya, tempelkan ya. Silakan, silakan. Disusun acak ya. Silakan tempelkan. Iya, sudah ada 9, 10, 11, 12, iya, 13, 14, 15, 16. Oke, ada lagi? 17, penutup sama ketua kelas. Pak Fadil boleh bacakan? Kita urai. Apa keyakinan kelasnya? Baik, Ya. kita mulai dari pertama sekali ya. Ya. Belajar dalam kelas tanpa berisik. Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Berteman tanpa bertengkar. Kita urai satu-satu. Ya. Apa tadi? Belajar dalam kelas tanpa berisik. Berarti ya belajar tanpa berisik ya. Nanti kita coba ramu berisik ya. Yang kedua, Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. iya, memperhatikan guru saat menerangkan. Dan yang ketiga, berteman tanpa bertengkar. Ketua kelas catat ini ya. Kemudian apa tadi? Berteman tanpa bertengkar. Berteman tanpa bertengkar. Iya. Oke, lanjut. Yang kedua, membersihkan kelas sebelum belajar. Membersihkan kelas sebelum belajar. Terus sarapan sebelum belajar. Iya, sarapan sebelum Belajar. iya. Betul ya. Lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Sudah. Tadi ya. Oke. Mengambil buku pelajaran. Mengambil. Buku pelajaran. Nanti kita coba urai lagi. Ya. Jangan berisik ketika belajar. Oke. Pembulian yang orang tua Oke. yang tidak membuat nyaman. Pembulian ya, pembulian atau memanggil nama orang tua ya. Iya. Oke. Terus membuang sampah sebelum belajar. Ya ini membersihkan. Bersihkan sebelum belajar. Ya. Saya ingin menjadi murid yang baik. Murid yang baik. Bagus sekali. Ya. Sebuah impian yang bagus sekali. Mendengarkan guru menjelaskan. Ya. Perhatikan guru. Terus saling memahami. Saling memahami dan mendengarkan guru. Ini ya. Iya. Ya, oke. Silakan dibaca-baca ya. Inilah poin-poinnya. Nanti kita coba urai. Saling memahami sesama teman. Nih. Iya, teman tanpa bertengkar. Ya. Terus berdoa sebelum belajar, membuang sampah pada tempatnya. Oke, membersihkan kelas. Bersihkan kelas ya. Iya. Terus berdoa sebelum pulang. Iya. Sebelum pulang ini. Ya. Saling memahami dalam berteman. Berteman.
Nih, Teman-teman bertengkar. kalau paham pasti tidak akan bertengkar. Terus kita bisa beraktivitas dengan teman bermain bersama-sama. Berteman-teman bertengkar. Boleh. Iya. Terus berteman dengan teman yang baik. Ternyata pertemanan yang harus Saling menghargai sesama teman. Membersihkan kelas pagi dan sebelum pulang. Iya. Dan yang terakhir, saling menghargai sama teman. Iya. Oke, coba kita urai satu-satu ya. Ini sudah jelas tadi. Pertama, berdoa sebelum memulai atau setelah belajar. Tentu dengan harapan kita yakini bahwa kalau kita berdoa sebelum belajar dan setelah belajar itu, insya Allah ilmu yang kita dapatkan itu akan berkah bagi kita, ya, bermanfaat bagi kita. Itu adalah sebuah keyakinan, ya. Kita yakin bahwa kalau kita berdoa kita akan mendapatkan itu. Kemudian yang kedua, belajar tanpa berisik. Mungkin ini kalau di apa namanya? Mungkin kalau misalnya dibuat dalam bahasa yang lain itu saling menghargai, ya. Termasuk ini belajar tanpa berisik, berteman tanpa bertengkar, ini sebenarnya adalah menghargai, ya, menghargai sesama teman, ya, dan ya utamanya guru. Kalau kita menghargai, kita meyakini bahwa kalau kita baik kepada siapa saja, kita menghargai siapa saja, kita akan mendapatkan istilahnya kita akan mendapatkan hubungan sosial yang baik, kita akan mendapatkan penghargaan juga yang sama. Kalau kita menghargai orang lain pun akan menghargai kita. Begitu kan? Jadi kadang-kadang penghargaan itu mulai dari kita dulu. Kalau kita menghargai orang, saya rasa orang juga akan menghargai kita. Dan itu kita yakini. Kalian harus meyakini itu. Misalnya Cahaya jangan sampai mengolok-olok misalnya Burhan. Itu tidak boleh, harus dihargai bahwa dia adalah teman sekelas kita, teman seperjuangan kita. Begitupun Burhan sebaliknya. Jadi harus menghargai juga. Mungkin seperti itu ya. Dari 2 poin ini kita bisa simpulkan seperti itu. Menghargai. Kemudian memperhatikan guru saat menerangkan. Mungkin ini bagiannya juga. Menghargai guru. Jadi ketika guru berbicara begini, jangan ada yang sibuk main ini, main itu, coret sana, coret sini, atau berbicara dengan teman-temannya. Itu adalah wujud tidak menghargai guru. Jadi ketika guru berbicara, perhatikan apa yang disampaikan. Jadi Anda meyakini bahwa kalau saya menghargai guru saya, ilmu yang diberikan guru saya itu akan jauh lebih saya terima, lebih banyak, tidak ada yang mungkin terlewatkan. Jadi itu sebuah bentuk keyakinan dari yang namanya menghargai. Ya. Kemudian ini membersihkan kelas sebelum belajar. Saya meyakini, kira-kira kalau misalnya kita membersihkan kelas, apa yang kalian rasakan? Nyaman. Apalagi? Senang. Tidak berbau, ya kan? Pasti akan perasaan kita segar ketika belajar. Anda meyakini itu, bahwa kalau sekelas saya bersih, saya akan mendapatkan itu semua. Jadi, kira-kira apa kesimpulannya supaya kita mendapatkan nyaman tadi? Apa? Supaya nyaman, supaya kita tenang belajar. Berarti kelas harus bersih. Jadi kalau kelas saya bersih, saya meyakini kalau kelas saya bersih, saya akan nyaman belajar. Begitu. Ya. Nih. Selanjutnya, ini sudah ada 1, 2, 3. Sarapan sebelum belajar. Kira-kira kalau tidak sarapan, kenapa?
Ya, Tidak fokus belajar. ya. Jadi sebelum belajar saya harus sarapan dulu. Karena mungkin saya meyakini bahwa kalau saya makan, pikiran saya tenang, saya tidak memikirkan lapar, misalnya kan, saya kan mengikuti pembelajaran itu dengan tenang, dengan baik, tanpa memikirkan perut lagi, lapar gitu, kepikiran mau makan, ya ini boleh. Jadi sarapan. Oke, saya meyakini bahwa makanan yang saya makan itu akan memberikan energi bagi saya dan akan membuat saya lebih fokus dalam belajar, ya, lebih semangat dalam belajar. Nah ini. Mengambil buku pelajaran. Ini ada apa ini? Kenapa dengan buku pelajaran? Kenapa harus diambil? Pelajaran buku pakai. Kira-kira kalau misalnya buku itu lebih banyak di mana disimpan? Perpustakaan. Apakah di antara kalian ini ada yang menggunakan perpustakaan secara maksimal? Bagus. Ternyata hanya satu. Kemana yang lainnya? Kenapa tidak menjadikan perpus itu sebagai gudangnya ilmu yang beraneka ragam, berbagai macam di dalam sana? Kita tidak menjemputnya. Kenapa kalian tidak pernah menengok ilmu yang banyak di gudang itu? Di gudang buku itu? Kenapa Anda tidak tertarik ke sana untuk melihatnya? Mungkin kalau bisa, persoalan kata buku ini bisa diganti menjadi ketika istirahat saya ke perpustakaan. Kenapa? Saya meyakini bahwa di perpustakaan itu terdapat ilmu yang sangat banyak, cakrawala ilmu yang luar biasa di sana yang mungkin bisa saya dapatkan. Nah, karena kalian menganggap bahwa perpustakaan itu hanya tempat menyimpan buku saja. Padahal di sana itu bisa jadi tempat di mana Anda bisa membuka mata pelajaran lain, lihat-lihat referensi buku-buku. Banyak ilmu-ilmu di sana yang bisa Anda bedah seperti itu. Ya. Mengambil buku pelajaran. Ini mungkin bisa dibuatkan ini ketika waktu senggang saya ke perpustakaan. Karena saya meyakini di perpustakaan itu banyak ilmu yang bisa saya dapatkan. Ini ya. Kemudian pembulian atau menyebut nama orang tua. Sebenarnya ini masuknya di sini, menghargai. Ketika kita menghargai teman kita, kita pasti tidak ingin menyakiti perasaannya. Benar kan? Nah, maka jangan sekali-kali merusak dan menyakiti perasaan teman kalian dengan melakukan ini. Kembali lagi ke sini, hargai. Ketika misalnya Cahaya mengejek Burhan, jangan pernah berharap bahwa Cahaya akan dihargai sama Burhan lagi, enggak. Karena Cahaya sudah melakukan, misalnya tidak menghargai, melakukan pembulian itu. Pasti Burhan tidak terima. Tapi ketika Cahaya menghargai Burhan, saya yakin Burhan pun akan menghargai demikian. Maka, untuk menghindari sampai muncul persoalan seperti ini, hargai sesama teman kalian. Jangan karena si A body shaming misalnya, body shaming tahu? Mengolok-olok orang itu berdasarkan fisiknya, warna kulit, besar badan, kecil dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Sebenarnya itu sebuah pembulian. Ya, itu tidak bagus. Jangan sampai dilakukan hal-hal seperti itu. Panggillah teman kita, teman Anda dengan namanya. Rajab, misalnya ya, Burhan, Tofian, Saki, sebut namanya. Jangan itu tidak bagus. Ya, bisa ya? Oke. Bapak ingin kembali membacakan keyakinan yang kalian buat ini. Yang pertama, berdoa sebelum memulai dan setelah belajar. Kedua,
menghargai sesama teman dan guru ataupun semua yang ada di dalam lingkungan sekolah ini ataupun di luar sekolah. Menghargai ini sebenarnya luas sekali. Ya. Tapi untuk di dalam kelas ini hargai sesama teman ataupun guru yang masuk mengajar. Ini di dalam kelas. Kemudian membersihkan kelas sebelum belajar atau menjaga kebersihan kelas, ya. Nah, ini ketua kelas. Karena ketika kelas saya bersih, maka saya akan mendapatkan kenyamanan. Itu yang sekalian sebut tadi, ya. Saya akan senang, bahagia ketika belajar. Kemudian sarapan sebelum belajar, saya yakin saya akan mendapatkan energi, saya akan mendapatkan kekuatan dan saya bisa fokus dalam belajar. Kemudian yang tadi di sini menggunakan waktu luang saya ke perpustakaan karena saya meyakini bahwa perpustakaan adalah tempatnya ilmu yang sangat banyak yang bisa saya bedah dan saya timba di sana. Yang terakhir, yang tadi ini sudah ya ke menghargai. Nah, ini tadi perpustakaan. Baik anak-anak sekalian, semoga dengan adanya keyakinan kelas ini, ingat, ini bersifat muncul dari dalam diri. Munculkan di dalam diri kalian bahwa ketika saya berdoa, ketika saya meyakini hal-hal yang tadi yang saya tulis ini, saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya berjanji pada diri saya bahwa saya akan melakukan keyakinan kelas ini dengan sungguh-sungguh. Ya, saya akan berdoa tanpa diminta oleh guru, misalnya guru ataupun teman lupa berdoa. Yakini bahwa kalau saya berdoa dulu sebelum belajar, saya yakin pelajaran hari ini itu akan jauh lebih baik saya dapatkan. Seperti itu. Kemudian yakini dari dalam diri bahwa kalau saya menghargai teman, tidak mengolok-oloknya, tidak memanggilnya dengan nama-nama yang lain, sebutan yang lain, saya yakin dia akan menghargai saya. Bisa dipahami ini? Bisa dimunculkan dari dalam diri kita? Iya. Kesimpulannya apa? Jadilah anak yang baik. Jadilah anak yang membanggakan. Ya. Ingat, kalian semua ini adalah siswa-siswi yang punya potensi yang luar biasa. Hanya saja, insya Allah dalam waktu berjalan, kita akan berupaya semaksimal mungkin. Kita akan melihat, kita akan menggali potensi yang Anda miliki. Mudah-mudahan kalau depannya potensi itu bisa terlihat, Anda juga bisa memperlihatkan bakat-bakat yang mungkin terpendam, dan insya Allah kalian bahagia di sekolah ini. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya ada mungkin arahan dari wali kelas, ya. Kemudian silakan langsung ditutup saja Pak Fadil, ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beberapa ya keyakinan kelas sudah kita buat bersama-sama ya. Langsung muncul dari lubuk hati kalian yang masing-masing ya. Bukan dari Bapak, bukan dari kepala sekolah ataupun dari langsung dari lubuk hati kalian masing-masing. Ya. Jadi jangan yang keluar dari hati kalian tidak yakini sendiri. Ya. Jadi kita sudah sepakati keyakinan kelas kita ini kita akan bawa terus sampai nanti di kelas 2 atau sampai kita lulus. Bahkan sampai kalian di jenjang SMA nanti kalian tetap bawa ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang muncul dari hati kalian masing-masing. Ya. Mungkin sekian saja dari kami ya. Pak Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.